Saya kira sampah sekarang tidak hanya menjadi problem kota ya, di desa juga saat ini juga saya kira masalah sampah juga menjadi hal yang serius karena sebagian masyarakat kita juga tingkat kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya itu juga sangat kecil. Banyak sampah. Ya, berarti belum beriman kita. Iya. Bang Justru di Putra, Venezia malah yang Iya. ini pertanyaannya nembak ke kita juga lagi nih. Ke sini kita nih. Salah satu alasan beliau ini kita jadikan duta, brand ambassador ini peduli beliau terhadap dari kecil peduli sampah. Kadang-kadang sampai keceplosan. Kadang nengok buang sampah itu mau tepuk aja itu, kan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Antara, kita bertemu lagi dalam podcast singkat program Ngobrol Happy ini Ketua. Maksudnya kita bersama LKBN Antara dan kolaborasi dengan IPI, Ikatan Pemulung Indonesia Sumatera Utara. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu tokoh penting kita nih, tokoh-tokoh kita. Ketua kita, Ustadz kita, Bapak Dedi Iskandar Batubara. Assalamualaikum Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini manggilnya Ketua, Ustadz, Abang atau apa ini? Terserah Bang aja lah. Semuanya ya. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara, DPD RI. Dan bangga kita karena peraih suara terbanyak di Sumatera Utara. Amin. Sekaligus beliau adalah Ketua Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara, Ketua ya. Jadi selamat datang di podcast Antara dan IPI Ketua. Dan saya kali ini juga dibantu oleh Bang Putra, brand ambassador IPI. Nah, kalau kerennya beliau duta sampah nih Ketua. Duta sampah ya. Ya. Yang lain duta ini. Ya, subhanallah. Nah, kali ini kita akan berdialog singkat dengan Ketua kita Dedi Iskandar Batubara mengenai kondisi lingkungan hidup juga pengolahan sampah di Sumatera Utara. Nah, Ketua, kalau berdasarkan pandangan umum Ketua ini, bagaimana kondisi lingkungan hidup terutama penanganan sampah di Sumatera Utara rasanya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Antara yang berbahagia, saya kira sampah tidak hanya menjadi persoalan Indonesia, tapi menjadi persoalan dunia saya kira. Tahun lalu kebetulan saya ada kunjungan kenegaraan ke Prancis di saat Paris di semua sudut kotanya dipenuhi dengan sampah waktu itu. Karena ada mogok seluruh pekerja pengangkut sampah. Jadi Paris itu bau sekali dan di semua sudutnya ada tumpukan-tumpukan sampah. Kalau bicara Medan, dalam catatan kalau saya salah mohon dikoreksi. Tidak-tidaknya per hari ada 2.000 ton sampah. Sekitar 1.500 sampai 2.000 ton. Ya, 1.500 sampai 2.000. Kalau sampah saya kira nggak apa-apa, volumenya kita banyakin. Ya, biar penanganannya juga lebih maksimal. Okay. Secara nasional ada 31 juta ton sampah kita 2023 yang lalu. Diperhitungkan kira-kira begitu. Saya tadi di jalan ngitung-ngitung, kalau penduduk Medan ini 2 juta orang, satu orang buang sampah botol air dalam kemasan yang gelas saja, itu setidak-tidaknya akan didapati, kalau kita bariskan mobil pick up, itu ada sekitar 833 mobil pick up. Itu baru satu botol air minum dalam kemasan yang ukuran gelas. Per hari. Satu orang kalau buang. satu orang buang. Satu orang buang. Saya kira ini persoalan serius. Dan karenanya menurut saya, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, itu mesti punya regulasi yang terintegrasi seluruhnya. Terintegrasi. Secara penanganan maksud saya. Oke. Kemudian yang kedua di tingkatan lokal, seperti pemerintah kota. Saya kira sampah sekarang tidak hanya menjadi problem kota ya. Di desa juga, saat ini juga saya kira masalah sampah juga menjadi hal yang serius karena sebagian masyarakat kita juga tingkat kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya itu juga sangat kecil. Sekarang kalau kita jalan-jalan ke pedesaan misalkan, sungai-sungai kita kan juga orang biasa saja buang sampah di kayak nggak berdosa ya Ketua. Kayak nggak berdosa buang sampah.
Di jalan tol juga kadang-kadang kalau kita melintas orang Iya. nggak ngerti saya. Buka Apa kaca. orang Iya. dengan sekolah tinggi adabnya makin kurang ya? Karena menurut saya sih orang yang berkendara pribadi di atas jalan tol itu berarti pertama tingkat ekonominya pasti sudah Pasti. bagus. Pasti. Biasanya tingkat ekonomi yang bagus akan Menunjang linear dengan tingkat pendidikan. pendidikan. Harusnya orang yang pendidikannya bagus, adabnya makin bagus. Tapi ini Harusnya. justru Harusnya. buang sampahnya masih sembarangan. Berarti jangan-jangan sekolah adab kita nggak selesai, ya kan? Seharusnya kan masih bisa disimpan di samping mobil Oh pakai iya plastik dong, kan harus. gitu. Nanti begitu ketemu sampah Baru baru dibuang. dibuang gitu. Jadi ini persoalan yang mau tidak mau harus direncanakan penyusunan kebijakannya, direncanakan proses pembiayaannya, termasuk juga saya kira mesti direncanakan seperti negara-negara maju sekarang, membuat sampah menjadi energi, menjadi sumber listrik. Sekarang kan begitu. Ya, ya. Jadi Singapura saya kira sudah menerapkan itu. Saya juga kira-kira berapa tahun yang lalu pernah didatangi oleh teman-teman dari Korea Selatan. Oke. Mereka menawarkan inovasi untuk pengelolaan sampah. Oh, sudah ada tawaran itu? Sudah ada tawaran itu Oke. waktu itu ke saya. Dan Ditindaklanjuti, kemudian ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya ya, Ustaz. saya bawa itu diskusi dengan beberapa teman-teman di DPD, di kementerian. Tapi kemudian memang belum bertindak lanjut. Tindak lanjut itu dalam artian kalau sudah tindak lanjut artinya sudah ada harusnya sekarang ini sumber energi baru dari sampah. Faktanya kan sampai hari ini belum ada. Belum ada. Ya. Karenanya menurut saya kalau bicara spesifik konteks Kota Medan yang kecil, ada 1.500 sampai 2.000 ton per hari sampah. Siap. Dua model, satu yang organik, satu yang Organik. anorganik. Sebagian besar dalam data itu sesungguhnya kita ini 65%-nya sampahnya yang organik, bisa di apa namanya, ya sampah makanan lah ya, kita sebut ya, sisa nasi, apa namanya, sayur-sayuran segala macam gitu. Itu kan bisa kalaupun jadi pupuk kembali bisa jadi pupuk kembali gitu. Iya. Tapi sampah yang dalam bentuk plastik yang tidak terurai kalau kemudian di tanah itu kan juga jumlahnya sangat besar. Dan itu bisa dibayangin kalau kemudian dibuang di tanah itu tidak bisa terserap dengan baik. Tidak bisa. Tanah juga kemudian pasti akan bermasalah ke depan, dibuang ke sungai juga menjadi potensi berikutnya yang tentu pencemaran lingkungan dan penumpukan sampah di laut nanti udah pasti. Bisa bayangin kalau semua kita yang hari ini di atas dunia ini nggak pernah punya kesadaran untuk bisa apa namanya berperilaku baik untuk mengurusi lingkungan kita, maka ini kita sebelum kebijakan nasional ke Sumatera Utara, Ketua tadi bilang bahwa ada pihak swasta dari Korea Selatan yang berminat dalam kita sebut industri sampah atau apa begitulah. Nah, ada rencana nggak itu? Oke, di pusat kayaknya belum ada progres ini dengan gubernur kita yang baru yang menerapkan kolaborasi ini. Nah, ada nggak kolaborasi dari DPD ini ke usulan kepada gubernur supaya ini cocok nih Pak Gubernur kita mainkan di Sumatera Utara ya? Saya kira proposal ini akan saya tawarkan lagi nanti dengan teman-teman kepala daerah kita yang baru ini ya. Tentu dengan mereka yang baru dilantik ini, mudah-mudahan punya roadmap untuk menyusun grand design pembangunan daerahnya masing-masing, terutama soal pengelolaan sampah gitu. Nah, ini yang menarik kita kalau baru-baru ini di Jawa Barat itu lagi populernya Kang Deddy di Jawa Barat. Nah ini kita tunggu pula gimana Bang Deddy di Sumatera Utara ya kan. Nah mana tahu bisa membawa kolaborasi ini berkah untuk Sumatera Utara. Nah, kemudian Ketua itu kalau banyaknya Ketua tadi fenomena tidak pedulinya adab kurang itu. Ini karena pendidikan atau memang regulasi kita yang terlalu lembek nih Pak? Itu gimana? Pertama saya kira saya mau bicara dalam pendekatan ketuhanan dulu. Sesungguhnya Allah tuh sudah kasih warning di Quran. Telah terjadi kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia. Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi Tuhan sudah mengingatkan bahwa kerusakan itu kita yang buat. Yang buat itu manusia. Kalau disebut bahwa semuanya takdir Tuhan, iya. Tapi takdir Tuhan itu tidak mungkin turun kalau kemudian
kita sesuai dengan aturan yang sudah dia buat. Iya, iya. Oke. Sementara ini kan kita nggak nih buang Iya. sampah masih sembarangan. Iya. Jadi kalau kemudian ada banjir, ya jangan tiba-tiba ya ini takdir Tuhan Takdir. lah, ini banjir udah datang. Sementara kita sendiri masih buang sampah sembarangan. Jangan salahkan Tuhan lah. Salahkan kita dulu dong, orang kita yang buang sampah sembarangan. Iya, Coba. Iya, iya, iya. Kemudian yang kedua misalkan pemerintah kita misalkan sudah punya nggak rencana pembangunan kota, termasuk saluran-saluran air misalkan, udah. Ini apakah kemudian menyelesaikan masalah terkait dengan penanganan persoalan perkotaan, udah. Masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Deli misalkan, bahkan bukan di pinggiran, di atas Sungai Deli malah, kan ada juga di atas Iya. Sungai Deli ya, karena di bawahnya sungai, di atasnya rumahnya kan, kan masih banyak tuh, ya kan? Nah, ini bagaimana kemudian regulasi harus merespon mereka ini? Iya. Satu sisi mereka sudah turun-temurun tinggal di situ, Oke. kebiasaan kehidupannya sudah tidak bisa dipisahkan dengan sungai yang ada di bawahnya. Kalau kemudian mereka digeser pindah ke tempat lain, tentu ada persoalan sosiologis yang juga kadang-kadang Ya. perlu dikomunikasikan. Ini saya kira harus dibicarakan secara menyeluruh Menyeluruh. Dan serius, Ketua. Harus serius. dan serius. Tadi saya sebelum kemari, kebetulan siang tadi saya sempat nonton cuplikan kebijakannya KDM tadi itu. Dia bilang begini, ini sungai berapa panjang? Sekian kilometer kata mungkin kepala desa atau siapanya gitu. Oke, kalau begitu diberdayakan penduduk setempat untuk menjadi petugas kebersihan. Tugasnya kerja jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Dia tugasnya hilir mudik sepanjang bantaran sungai itu kutip sampah yang ada. Semua sampah yang lewat kutip, semua sampah yang lewat kutip. Kalau ada masyarakat yang buang sampah ke sungai, kasih tahu, enggak boleh buang sampah dan kasih catatan, rumah nomor berapa, siapa namanya. Jadi kalau panjang sungai itu kira-kira misalkan berapa? 10 km misalkan. Kalau 10 km mungkin 10 orang cukup ya. Masing-masing orang 1 kilometer. Sambil 10 orang, berjalan-jalan. sambil berjalan. Muncul pertanyaan, siapa membiayainya? Dia bilang uang APBD kan bisa membiayai. Kamu mau digaji 100.000 satu hari? Hanya untuk Siap mengawasi. untuk mengawasi sampah. Siap. 100.000 satu hari, 1 bulan berarti 3 juta. 3 juta kali 10 orang berarti baru 30 juta. Iya. Murah sekali kan? Bisa nggak diadopsi itu di Sumatera? Saya kira sangat Aplikasi bisa. kemari. Masih, itu kan gampang sekali. Orang cuma butuh orang aja kan. Artinya sepanjang Sungai Deli ini, berapa kilometer Sungai Deli ini? Apa pula saya berapa kilometer Sungai Deli. Udah, bisa kita kita rekrut relawan penduduk setempat yang tinggal di situ langsung. Oh. Jangan orang lain lagi, nanti orang lain lagi butuh uang bla 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 segala macam lagi. Orang yang memang setiap hari di situ memberdayakan masyarakat setempat. Jadi memang pola partisipasi masyarakat tidak hanya dalam proses perumusan kebijakan, tapi dalam proses eksekusi kebijakan juga saya kira mesti dilakukan. Karena Bang Dedi ini tadi sudah mencoba meniru kebijakan Kang Dedi. Nah, ini sedang nih, Bang Dedi ke Kang Dedi. Nah, gimana pendapat Bang Dedi ini antara dua pilihan wisata dengan upaya menjaga lingkungan hidup? Kalau lingkungan hidupnya asri, orang pasti wisata. Bayar juga mau. Nah. Masalahnya siapa yang mau wisata Sungai Deli sekarang? Orang Sungai Delinya kotor begitu kan? Nggak ada orang yang mau wisata di Sungai Deli. Tapi kalau Sungai Delinya bersih, airnya bersih, saya kira Banyak yang datang. pasti semua orang kepengen kan menjajal rute misalkan dari Deli Tua sampai ke Belawan misalkan. Iya. Semi-semi arum jeram lah ya. Semi-semi arum jeram. Tapi ini mungkin nggak ada lagi arum jeramnya kali kan, karena sudah airnya juga debitnya sangat sedikit Ini menurut saya. Valencianya Kota Medan bisa dibuat nggak? Oh bisa sekali. Saya kebetulan pernah ke Venezia. Venezia itu di Italia. Venezia ya, Venezia. Venezia. Venezia itu orang naik perahu, kemudian di perahu itu ada yang main biola. Iya, iya. Rutenya tuh apa? Enggak ada belakang-belakang rumah orang, tapi kan itu laut lah ya. Iya. Ini tembok rumah orang, di bawahnya kita naik perahu keliling, tapi tidak ada sampah. Memang bersih, Ustaz. Bersih sekali. Dan kita bayangin kita bayar mesti sekian euro atau sekian dolar. Lira. Iya, sekian lira baru kemudian kita bisa menikmati itu. Saya kira ini nikmat sekali nih kalau kita bisa kolaborasikan antara wisata dengan Ketika Bang Dedi tadi di Sungai Venezia itu teringat Sungai Deli nggak? pasti. Teringat. Pasti saya teringat Sungai Deli. Kenapa enggak seperti itu? Iya, saya membayanginya loh. Masyarakat ini kan juga tinggalnya sama di atas laut juga ya. Iya. Tapi tidak ada yang buang sampah di situ.
Iya. Dan di situ kan memang tidak ada kendaraan bermotor. Di Oke. Venesia itu tidak ada kendaraan bermotor. Semua orang berjalan kaki, semua orang naik sepeda. Kendaraan paling hebatnya itu naik sepeda lah yang ada. Selebihnya jalan kaki orang di situ tinggal semua. Tapi tidak ada sampah. Nah, ini kenapa ini? Hukum atau apa ini? Ya, jadi saya kira memang ada hukum yang juga nggak tegas, Hmm. memberikan sanksi kepada semua pelanggar. Kemudian yang kedua soal kebiasaan, culture masyarakat kita yang belum terbiasa untuk hidup tertib, hidup bersih, hidup rapi, ya kan? Kemudian yang berikutnya saya kira juga ada persoalan keteladanan yang hilang. Begitu ini Ustaz, kan kebersihan sebagian dari iman. Ya, Kenapa justru di kita yang banyak sampah? ya berarti Padahal belum beriman kita. Iya, Bang Justru di Putra, Venezia malah yang iya. ini Jadi mereka pertanyaannya nembak ke kita juga lagi nih. Ke sini kita nih. belum beriman gitu. Belum gitu. Iya. Nah, jadi Saya kebetulan dengan anak-anak saya juga saya selalu terapkan. Misalkan kalau makan di ruang publik, misalkan kan kita biasa makan, kita tinggal aja itu sampahnya. Hmm, Saya bilang nggak bisa. pungut. Kutip, kumpul, ayo cari tong sampah. Masya Bawa. Allah. Saya bilang. Dan nggak boleh ada pernah buang sampah di buka kaca mobil misalkan sambil jalan Iya. atau di ruang-ruang publik nggak boleh. nah itulah kemarin Bang Putra ngobrol-ngobrol kita Iya. tuh tua. Jadi kadang-kadang salah satu alasan beliau ini kita jadikan duta, brand ambassador ini peduli beliau terhadap dari kecil peduli sampah. Kadang-kadang sampai kemarin keceplosan. Kadang nengok buang sampah itu mau tepuk aja tuh, kan? Udah, Pasti boleh. nggak boleh lah. Nggak boleh, Pak. Kita pungut, kita tekuk kaca, kita balikkan sampahnya itu gimana? Saya kira sepanjang niatnya untuk memberikan pelajaran kepada yang Memberikan bersangkutan. pelajaran. Iya. Nah, itu Walaupun saya. kadang-kadang kita kan juga nonton ada konten-konten gitu ya. Iya. Ada tukang sapu jalan, Iya. kemudian di Buang sebelahnya sampah ada parkir sembarangan. buang sampah. Tukang sapu jalannya ya mungkin barangkali kesal tiba-tiba ada orang dikutipnya dicampakkannya ke mobilnya Iya. ke dalam gitu kan. Ya, saya kira model menasihati orang kan macam-macam. Macam-macam. Dengan perkataan, Betul. ya, dengan Perbuatan. perbuatan, ya. Tergantung saya kira situasinya seperti apa yang mungkin kan kita. Semoga enggak dengan makian gitu ya. Jangan dong. Maki tetap nggak boleh. Maki tetap nggak boleh. Nah, jadi di IP ini ketua, salah satu upayanya adalah penanggulangan sampah. Penanggulangan sampah. Penanggulangan sampah yang mereka lebih berkhususkan kepada sampah plastik. Karena sampah plastik ini sampah yang susah didaur ulang, susah diurai oleh tanah, dan kalau terbuang di tanah, di air itu paling tidak itu 1000 tahun baru terurai. Nah, itu diolah oleh serikandi IP. Ini salah satunya ketua, hasilnya ketua. Iya. Ini plastik ini. Plastik. Nah, jadi plastik kalau kita bilang plastik asoy kan. Iya, iya. Nah, yang sampah-sampah itu di pulau pemulung-pemulung itu plastik-plastiknya ini akan diolah. Kalau enggak daripada ini terbuang di apa ini ketua? Iya, iya. Nah, gimana respon ketua lihat kreasi IP ini? Ya, saya kira ini keren sekali, bagus sekali nih. Dan ini mungkin akan bernilai ekonomis kan pasti. Iya. Begitu ini jadi kan ini akan ya mungkin satu waktu kita bisa bikin pameran Bunga hasil produk- plastik. bunga Masya plastik Allah. ya kan, Amin. sampah kan. Apa istilahnya tuh yang keren tuh reduce, reuse, recycle ya kan. Kira-kira kan gitu. Istilah sampah biasanya begitu. Iya. Jadi menggunakan kembali apa yang pernah kita buang gitu kan. Dan memang harus saya kira kita mesti mendorong nih kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyelamatan lingkungan untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas positif. Jadi tidak hanya lomba pidato. Iya. Kebanyakan kita ini kan kalau udah program penanganan sampah kan lomba pidato yang banyak, kata sambutan dari Hasil karya nggak ada. Nggak ada juga. Lomba kata, Nggak ada. Iya. lomba karya kurang. Anggarannya habis, Ah. lingkungannya nggak ada Iya, selesai, iya. selesai gitu. Jadi kalau Capek kita bercakap-cakap nggak ada juga ketua. Dan saya kira apa yang dilakukan ini sebuah tamparan keras bagi kita semua tentu saja, Iya. bagi para pejabat publik, bagi masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif kita bahwa menyelamatkan lingkungan dengan pengelolaan sampah yang baik, nilai ekonomis sesuatu yang mesti kita lakukan hari ini. Itu bagi Nah, kita semua. ini ada closing statement nggak ketua kepada warga dan pemangku kepentingan? Oh ya, yang pertama saya kira kepada semua pemangku kepentingan ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ada undang-undang yang sudah mengatur soal pengelolaan sampah, Undang-Undang 8 tahun 2008. Banyak sekali regulasi turunannya saya kira yang sudah dibuat. Mari sama-sama kita bisa ikuti
regulasi yang ada. Kalau regulasinya kurang bagus, kita rapikan lagi. Dan saya kira itu sederhana sekali merapikan regulasi, asal semuanya mau. Kemudian yang berikutnya, saya kira kita mesti melahirkan inovasi baru soal pengelolaan sampah. Ya. Kalau hari ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan produk-produk yang saya kira akan bernilai ekonomis kalau dijual. Tapi negara atau swasta besar saya kira juga mesti membangun inovasi baru untuk mengolah sampah, mungkin bisa jadi sumber energi listrik dan lain sebagainya. Amin. Yang ketiga, bagi kita masyarakat semua saya kira jangan pernah lagi buang sampah sembarangan. Dan kalau bisa dari rumah sampahnya sudah dipisah, yang plastik dan non plastik. Iya. Jadi ada 2 tong sampah kita di Iya. rumah. Ya, saya kira. Dan yang terakhir ini keteladanan. Kita ini sekurang-kurangnya pasti menjadi contoh anak kita dan keluarga kita. Jadi kalau kita terbiasa buang sampah, anak kita akan lihat, oh nggak apa-apa, ayah, emak juga buang sampah sembarangan. Berarti kita boleh buang sampah sembarangan. Dan itu yang saya kira yang paling penting. Lingkungan ini milik kita dan Harus kita jaga. harus kita jaga. Kelak ini menjadi warisan untuk anak cucu kita. Baik, Sobat Antara, demikian tadi dialog singkat kita bersama Bang Dedi Iskandar Batubara, anggota DPD RI asal Sumatera Utara, yang juga sekaligus Ketua Al-Jamiatul Wasiyah Sumatera Utara. Ya, sedikit kita simpulkan bahwa menangani sampah, menjaga lingkungan hidup adalah tugas kita bersama, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tapi juga untuk kepentingan yang akan datang. Karena lingkungan ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Demikian, terima kasih Bang Dedi atas waktunya di podcast kita di Antara dan IP ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.